Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi sistem reproduksi manusia yang terdiri dari 3 orang, yaitu Ega Javanika dan saya sendiri, Muhammad Taufik Zakaria. Yang pertama, pengertian reproduksi manusia. Reproduksi manusia adalah segala bentuk reproduksi yang melibatkan hubungan seksual antara pria dan wanita yang menghasilkan pembuahan sel telur wanita oleh sperma pria. Terus yang kedua, struktur reproduksi pria. Di antaranya ada bagian luar, 1. Penis, 2. Skrotum, yang B. Alat reproduksi bagian dalamnya yang terdiri dari testis, saluran kelamin, yang pertama epidermis, yang kedua vas deferensi, yang ketiga saluran ejakulasi, yang keempat uretra. Kelenjar pada organ reproduksi. A. Vesicula seminalis. Terdiri dari tempat untuk menampung sperma sehingga disebut dengan kantung semen berjumlah sepasang. Yang kedua, menghasilkan getah berwarna kekuningan yang kaya akan nutrisi bagi sperma dan bersifat alkali. Yang ketiga, berfungsi sebagai sumber energi dan untuk memudahkan gerakan sperma. B. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat merupakan kelenjar yang terbesar dan menghasilkan getah putih yang bersifat asam. C. Kelenjar Cowper's, yaitu kelenjar yang menghasilkan getah berupa lendir yang bersifat alkali dan berfungsi untuk menetralkan suasana asam dalam saluran uretra. Dalam pria terdapat proses spermatogenesis. Spermatogenesis berasal dari kata spermato yang memiliki arti benih dan genesis yang berarti pembelahan. Spermatogenesis adalah proses awal dari pembentukan sel spermatozoa atau sperma. Proses ini terjadi di tubulus seminiferus testis. Gangguan sistem reproduksi pria. Yang pertama, hipogonadisme, yaitu penurunan fungsi testis yang disebabkan oleh gangguan interaksi hormon. Yang kedua, uretritis, yaitu peradangan uretra dengan gejala rasa gatal pada penis dan sering buang air kecil. Yang ketiga, prostatitis, yaitu peradangan prostat. Penyebabnya dapat berupa bakteri. Struktur reproduksi wanita. Dalam reproduksi wanita, terdapat 2 bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Di bagian luar terdapat vulva. Di dalam vulva terdapat von pubis, labia mayor, labia minor, dan klitoris. Di bagian dalam terdapat vagina, serviks, rahim, tuba falopi, dan ovarium. Dalam wanita terdapat proses oogenesis. Proses ini terjadi di ovarium. Pembentukan ovum diawali dengan pembelahan mitosis. Lapisan luar ovarium untuk membentuk oogonium yang diploid. Setiap oogonium dilapisi oleh sel folikel. Keseluruhan struktur disebut folikel primer. Siklus menstruasi. Menstruasi adalah keluarnya darah dari dalam uterus yang diakibatkan oleh terlepasnya lapisan dinding rahim disertai pelepasan endometrium yang terjadi diakibatkan siklus bulanan alami pada wanita. Proses menstruasi dibagi ke dalam 4 fase, diantaranya 1. Fase menstruasi. Pada fase ini, lapisan dinding dalam rahim dan lendir atau dikenal dengan endometrium akan luruh dan keluar melalui vagina. 2. Fase folikular. Di tahapan ini, ovarium memproduksi folikel ovarium yang menyebabkan endometrium makin tebal. 3. Fase ovulasi. Pada fase ini, sel telur dilepas untuk siap dibuahi oleh sperma. Keempat, ada fase luteal. Fase ini dikenal dengan fase pramenstruasi yang ditandai dengan gejala seperti payudara membesar, muncul jerawat, badan terasa lemas, dan menjadi mudah marah atau emosi. Selanjutnya, proses fertilisasi. Fertilisasi adalah peleburan antara sel sperma dengan sel ovum yang telah matang dan menghasilkan zigot. Zigot akan menempel pada dinding uterus dan tumbuh berkembang menjadi embrio dan janin. Tahapan waktu dalam fertilisasi. 1.
Beberapa jam setelah fertilisasi, zigot akan membelah secara mitosis menjadi 2, 4, 8, dan 16 sel. 2. Pada hari ketiga atau keempat, terbentuk kelompok sel yang disebut morula. 3. Pada hari ke-6 setelah fertilisasi, trophoblast akan menempel pada dinding uterus atau juga disebut proses implantasi dan akan mengeluarkan hormon HCG. 4. Pada hari ke-12 setelah fertilisasi, embrio telah kuat menempel pada dinding uterus. 5. Dilanjutkan dengan fase gastrula, yaitu hari ke-21, placenta akan terus berkembang dari trophoblast. Proses kehamilan. Kehamilan terjadi akibat adanya pembuahan sel telur di dalam indung telur wanita oleh sperma. Dalam proses alamiah ini terjadi karena sperma masuk ke indung telur melalui saluran rahim pada saat melakukan hubungan intim. Hormon-hormon yang mempengaruhi kehamilan. 1. HCG, yaitu hormon chorionic gonadotropin. 2. Progesteron. 3. Estrogen. 4. Relaksin. 5. Oksitosin. Dan yang terakhir prolaktin. Selanjutnya ada gangguan pada sistem reproduksi wanita. 1. Gangguan menstruasi. Gangguan menstruasi adalah kondisi ketika siklus menstruasi mengalami anomali atau kelainan. Hal ini bisa berupa pendarahan menstruasi yang terlalu banyak atau terlalu sedikit, siklus menstruasi yang tidak beraturan, dan bahkan tidak menstruasi sama sekali. 2. Kanker ovarium. Kanker ovarium adalah jenis kanker yang dimulai dari ovarium. Kanker ini berawal dari kista ovarium yang merupakan tumor jinak dan kecil di dalam rahim. 3. Kanker serviks. Kanker serviks adalah jenis kanker yang terjadi di sel-sel serviks pada bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. 4. Vaginitis. Ketika menderita penyakit ini, kondisi vagina akan mengalami infeksi. Infeksi tersebut timbul pada bagian vagina karena beberapa jenis mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan parasit.